Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPS dengan saya Bu Nira. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, untuk bisa memahami materi pada kali ini, anak-anak dimohon menyimak video ini sampai selesai. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhannya. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti muncul masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan masalah ekonomi. Nah, sebelum itu kita lebih dulu mengetahui apa itu pengertian kelangkaan. Kelangkaan ialah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu. Jadi, kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia yang harus segera diselesaikan agar kesejahteraan manusia tetap terpenuhi. Contohnya di situ ada gambar tulisan masker kosong, antis detol kosong. Nah, ini terjadi saat awal-awal pandemi di Indonesia kemarin. Jadi karena banyak sekali orang yang membeli masker dan juga hand sanitizer, akhirnya terjadi kelangkaan karena jumlah barang tersebut terbatas jumlahnya. Bisakah kalian membedakan antara keinginan dengan kebutuhan? Nah, di gambar yang pertama ini, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Betul, jawabannya adalah kebutuhan. Kita butuh untuk makan. Dan yang gambar kedua adalah keinginan. Perhiasan, emas, dan lain-lainnya itu merupakan keinginan yang sifatnya tidak wajib dipenuhi. Yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu ada 11, seperti yang tertera di dalam layar video. 11 faktor ini diantaranya adalah yang pertama keadaan alam. Tentu saja keadaan alam tiap daerah itu berbeda, sehingga kebutuhannya pun berbeda. Misalnya di negara-negara yang memiliki 4 musim, ketika mereka musim dingin, mereka tentu membutuhkan jaket yang hangat atau baju-baju yang tebal. Nah, itu berbeda dengan yang di Indonesia ketika musim kemarau, karena biasanya panas sehingga tidak bisa memakai baju-baju yang tebal. Nah, faktor yang kedua adalah peradaban atau kebudayaan. Tentunya peradaban atau kebudayaan tiap daerah yang berbeda juga mempengaruhi kebutuhan manusia yang berbeda. Yang ketiga adalah waktu. Siang, malam, sore, pagi tentunya menyebabkan kebutuhan manusia itu berbeda. Waktu sekarang, waktu besok, atau mungkin 1 tahun ke depan juga akan menyebabkan kebutuhan manusia itu berbeda. Yang keempat, agama dan adat istiadat. Agama misalnya antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu maupun agama-agama yang lain pasti membutuhkan barang-barang yang tentunya tidak sama. Yang kelima adalah tingkat pendapatan. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan, kebutuhannya pun juga semakin banyak. Yang keenam, status sosial. Status sosial di sini maksudnya adalah orang yang pekerjaannya
guru mungkin nanti akan berbeda dengan orang yang bekerja sebagai petani atau mungkin sebagai pengusaha. Yang ketujuh adalah pendidikan. Anak usia PAUD, anak usia TK, SD, MI, SMP, MTS itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedelapan adalah fisik. Tentu saja yang fisiknya kuat, kebutuhannya juga berbeda dengan yang fisiknya tidak kuat. Yang kesembilan, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, entah dari baju maupun kebutuhan-kebutuhan pribadi yang lainnya. Yang ke-10, usia. Antara balita, dewasa, anak-anak, dan orang tua pasti memiliki kebutuhan yang tidak sama. Yang ke-11 adalah perbedaan selera. Karena setiap orang seleranya berbeda, tentu kebutuhannya juga berbeda. Apakah sampai di sini kalian sudah paham? Apakah kalian sudah memahami antara perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Kalau sudah, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan di sini ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut waktu penggunaannya. Dan yang keempat, menurut subjeknya. Masing-masing dari macam-macam kebutuhan ini nanti juga ada pembagiannya lagi. Nah, untuk bisa lebih memahami, kita akan membahas satu persatu. Macam kebutuhan yang pertama ialah kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia, tidak bisa digantikan. Jadi contohnya ada sandang, pangan, dan papan seperti pada gambar. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Kita juga butuh tempat untuk berteduh dan juga pakaian untuk dipakai sehari-hari untuk melindungi diri kita dari panas maupun dingin. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan tambahan jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Artinya, jika tidak dipenuhi kebutuhan sekunder itu tidak mempengaruhi apapun. Ini hanya sebagai tambahan saja. Contohnya, sepeda, kemudian perabotan rumah, HP, mungkin untuk lemari, arloji, dan lain sebagainya. Itu hanya kebutuhan tambahan saja yang bisa ditangguhkan atau ditunda dulu jika kebutuhan primernya belum dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah. Ini yang paling final dari kebutuhan menurut intensitasnya. Jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi, maka kebutuhan tersier bisa dipenuhi. Kebutuhan tersier itu tergantung dari keuangan masing-masing individu. Contohnya, perhiasan, mobil mewah, barang-barang branded, rumah mewah, dan lain sebagainya. Atau mungkin mau upgrade HP yang lebih mahal, yang lebih mewah. Nah, itu sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Kebutuhan yang kedua ialah kebutuhan menurut sifatnya. Macamnya ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ialah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani kita. Contohnya, makan,
obat bagi yang sakit, minum, kesehatan, dan olahraga. Kemudian kebutuhan rohani ialah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya, kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, pendidikan, dan lain sebagainya. Bisakah kalian menemukan contoh yang lain? Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga ialah kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang ialah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh, makan saat orang merasa kelaparan, minum sangat dibutuhkan saat orang merasa kehausan, dan juga obat yang sangat dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang. Ialah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat diundur atau ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan mulai dari sekarang. Contohnya, seseorang bekerja untuk memperoleh uang, tapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Nah, ini disebut dengan menabung. Nah, menabung bisa digunakan untuk pendidikan masa depan bagi anak-anaknya nanti. Kalian jangan lupa menabung ya, supaya nanti ketika kalian membutuhkan sesuatu tidak perlu meminta kepada orang tua. Orang tua hanya tinggal menambahkan. Yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ada dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif. Kebutuhan individual ialah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan atau kebutuhan pribadi seseorang. Contoh, kebutuhan akan makan, minum, mobil, dan lain sebagainya, tergantung dari keinginan masing-masing individu tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, jika seseorang atau masyarakat butuh jalan, maka mereka akan membangun jalan, dan jika butuh jembatan, mereka akan membangun jembatan. Kemudian pembangunan sekolah, pasar, dan juga lapangan untuk kepentingan bersama. Anak-anak tentunya masih semangat, bukan? Kita lanjutkan ke alat pemenuhan kebutuhan.
Alat pemenuhan kebutuhan juga banyak macamnya. Untuk yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan ialah digolongkan berdasarkan dengan kelangkaan atau cara memperolehnya. Ada 3 macam alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ialah barang ekonomis, yaitu barang yang jumlahnya terbatas. Barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperoleh perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Itu merupakan barang ekonomis. Contohnya sepatu. Sepatu ini keberadaannya terbatas sehingga perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Yang kedua adalah barang bebas. Barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya adalah sinar matahari, udara, dan juga air. Yang ketiga ialah barang ilit atau barang berlebih. Barang yang bila jumlahnya sangat berlebihan akan merugikan masyarakat atau manusia. Contohnya air yang berlebihan menjadikan banjir. Api jika jumlahnya sedikit itu bermanfaat bagi manusia, tapi jika jumlahnya terlalu banyak maka akan menimbulkan kebakaran. Alat pemenuhan kebutuhan yang kedua ialah berdasarkan hubungannya dengan barang yang lain. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi ialah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, jika tidak ada nasi, maka bisa diganti dengan jagung. Jika tidak ada jagung, bisa diganti dengan singkong. Kemudian contohnya lagi, jika gula putih tidak ada, bisa diganti dengan gula merah. Nah, kemudian barang yang kedua ialah barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh dalam gambar ialah teh dengan gula pasir. Teh dengan gula pasir sangat berhubungan dan saling melengkapi. Jika gula pasir tidak ada, maka rasa teh akan menjadi tawar. Contoh yang lain adalah motor. Motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Bisakah kalian menemukan contoh yang lain? Untuk alat pemenuhan kebutuhan yang ketiga ialah berdasarkan tujuan penggunaannya. Ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu barang produksi atau barang modal dan juga barang konsumsi. Barang produksi disebut juga dengan barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Nah, barang ini dapat menghasilkan barang lain, contohnya lahan, mesin, gedung. Kalau dalam gambarnya ini adalah mesin jahit. Nah, mesin jahit itu merupakan barang modal, nantinya digunakan untuk menjahit atau membuat pakaian. Kemudian yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, kalau tadi kita pakai barang modal berupa alat jahit,
berarti barang konsumsinya adalah pakaian yang sudah jadi. Dalam gambar ini ada alat tulis dan juga beberapa buku. Nah, itu juga merupakan contoh dari barang konsumsi. Yang terakhir adalah alat pemenuhan kebutuhan selanjutnya ialah berdasarkan proses pembuatannya. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu barang mentah, kemudian barang setengah jadi, dan barang jadi atau barang siap pakai. Berarti barang mentah itu adalah barang yang belum diolah sehingga belum bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan juga kayu. Padi tidak mungkin dimakan langsung oleh manusia kan? Begitu juga dengan kayu, tidak mungkin langsung bisa dipakai untuk misalnya menyimpan baju atau sebagai tempat duduk di ruang tamu. Makanya harus diolah terlebih dahulu. Ini yang berdasarkan proses pembuatannya. Kemudian barang setengah jadi, di situ ada gambar benang dan juga tepung. Itu barang atau alat pemas kebutuhan benang yang adalah dalam barang setengah jadi, nantinya akan digunakan untuk menjahit baju atau tepung untuk menyatukan diolah menjadi menyatukan kain sehingga menjadi kemudian yang terakhir yang selanjutnya ada atau tepung. Tepung ini tidak bisa langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia karena masih berupa setengah jadi. Jadi kalau barang setengah jadi itu ada yang di situ ada kue, ada yang perlu proses lagi untuk bisa dimanfaatkan model seperti kemudian kalau tepung itu bisa dipakai untuk membuat kue, kemudian membuat gorengan dan yang lain sebagainya. Selanjutnya barang jadi atau siap pakai. Nah, barang jadi ini ialah barang yang sudah siap pakai yang sudah bisa langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya dari pengolahan tepung tadi kemudian menjadi kue. Nah, kue ini namanya barang jadi atau barang siap pakai. Kemudian ada lagi gambar, di situ ada gambar tas. Nah, barang jadi atau barang siap pakai, contohnya tas itu tadi bisa langsung digunakan oleh manusia. Ya, kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan juga prinsip ekonomi. Satu persatu. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Di sini ada jenis-jenis tindakan ekonomi. Ada dua, yakni tindakan ekonomi rasional, yaitu tindakan yang dilandasi dengan pilihan yang paling baik dan menguntungkan. Yang kedua, tindakan ekonomi irrasional, yaitu tindakan yang diperkirakan menguntungkan, tapi ternyata tidak. Ekonomi irrasional. Mari kita simak tayangan berikutnya. Di sini sudah saya tunjukkan tentang contoh dari tindakan ekonomi rasional, yaitu ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berboncengan motor dan dia membawa beberapa sayuran ini untuk dijual sepertinya ya. Nah, ini nanti tindakan yang seperti ini tentunya akan menghasilkan dan menguntungkan. Tapi kita coba lihat contoh gambar yang kedua, yakni gambar irrasional. Nah, itu ada karikaturnya Dimas Kanjeng ya. Ada narasi, kok ya masih banyak yang percaya sama yang penipuan model begini. Nah, dia mengira tindakannya itu menguntungkan, tapi ternyata tidak menguntungkan. Itu jasa penggandaan uang ya. Selanjutnya adalah motif ekonomi.
Motif ekonomi itu adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, jadi ini merupakan tindak lanjut dari tindakan ekonomi tadi ya. Di sini ada 4 macam motif ekonomi. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu contohnya seorang ibu yang sedang berjualan keliling, berjualan pisang. Motif untuk memenuhi kebutuhan itu motif yang paling penting yang dilakukan oleh manusia. Karena bagaimanapun seseorang harus melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya agar tercapai kemakmuran. Motif yang kedua ialah motif untuk berbuat sosial. Motif berbuat sosial ini contohnya kalian membantu orang lain dengan menyumbangkan baju yang sudah tidak terpakai, atau membantu teman yang sedang kekurangan, membantu fakir miskin, dan juga membantu teman yang sedang terkena musibah. Yang ketiga, motif untuk mendapat penghargaan. Penghargaan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar mendapat pujian loh ya, tapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitarnya. Penghargaan itu bisa diperoleh kalau ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Contohnya, kalian belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapat penghargaan pada saat pembagian laporan hasil belajar pada akhir semester atau kompetisi mata pelajaran yang diadakan sekolah setiap pekan kreativitas. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian yang keempat, Yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, motif untuk memperoleh kekuasaan ini adalah biasanya dilakukan karena manusia kadang tidak puas terhadap apa yang sudah dia peroleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Nah, ini ada contohnya orang yang sedang melakukan orasi supaya masyarakat memilihnya pada saat mungkin pemilihan pemilu atau yang lainnya seperti itu. Terakhir ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini pedoman bertindak untuk memperoleh penghasilan ataupun keuntungan maksimal dengan pengorbanan atau modal tertentu. Nah, ini contohnya ada bazar buku, beli satu gratis satu. Itu namanya prinsip ekonomi. Contohnya seperti ini. Ada seseorang yang menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya dia akan membeli baju pada toko A dengan harga 100.000. Kemudian di toko B harga baju tersebut adalah 120.000. Dan di toko C harga baju dengan kualitas yang sama itu adalah 110.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli baju pada toko A yang harganya lebih murah tapi dengan kualitas yang sama. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. Berikut ini saya sampaikan ciri-ciri prinsip ekonomi atau ciri-ciri orang yang menganut prinsip ekonomi.
Yang pertama adalah mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam bertindak. 3, tindakan ekonomi dilakukan dengan matang. Dan yang keempat, mempertimbangkan untung dan rugi setiap tindakan. Jadi, apakah prinsip ekonomi sama dengan menghemat? Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kita bisa membedakan antara tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, maupun motif ekonomi, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah motif ekonomi. Di situ ada narasi, saya seorang bos, berangkat kerja mau naik apa agar lebih dihargai oleh bawahan. Kemudian yang kedua adalah prinsip ekonomi dengan narasi, uang saya 200 juta, harga mobil BMW 300 juta, sedan di dealer A 175 juta, sedan di dealer B 174 juta. Yang ketiga adalah tindakan ekonomi. Narasinya, saya beli sedan di dealer B karena lebih maknyus. Nah, sekarang dari 3 ilustrasi tersebut, kalian tentunya sudah bisa membedakan apakah motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan juga tindakan ekonomi, kan? Nah, itu tadi serangkaian materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan anak-anak bisa lebih memahami materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.